Oke, selamat pagi. Di sini bersama saya Edsa Kernopus, kelas GIS. Saya angkatan 2022. Saya berasal dari kampus Instipor Yogyakarta. Di sini saya akan membahas dan berusaha menjelaskan dari beberapa pembahasan. Yang pertama jenis-jenis drone, bagian drone, pengaplikasian drone, dan perkembangan drone. Nah, yang pertama saya akan membahas jenis-jenis drone. Jenis-jenis drone ada beberapa jenis. Drone atau Unmanned Aerial Vehicles atau UAV dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria. Beberapa pengelompokan yang akan saya bahas adalah berdasarkan jumlah rotor. Nah, di sini terdapat quadcopter. Quadcopter menjelaskan bahwasanya drone dengan 4 rotor. Nah, rotor itu bisa diibaratkan seperti baling-baling. Nah, jenis ini paling umum digunakan karena stabilitas dan kemudahan kontrolnya. Seperti drone yang selayaknya kita pakai untuk dokumentasi seperti kegiatan organisasi, kegiatan pernikahan atau foto-foto wedding dan video wedding gitu. Nah, yang setelahnya ada hexacopter. Hexacopter membahas tentang dengan rotor 6 rotor. Nah, lebih stabil dibandingkan yang saya bahas tadi, yaitu quadcopter dan memiliki daya angkut yang lebih besar. Nah, setelah itu ada octocopter. Octocopter adalah drone yang berrotor 8 rotor. Sangat stabil dan memiliki daya angkut yang sangat besar melebihi dari hexacopter. Nah, setelahnya ada fixed wing, drone dengan sayap tetap, mirip seperti pesawat, memiliki jangkauan terbang yang lebih jauh dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan multirotor, tetapi membutuhkan landasan untuk lepas landas dan mendarat. Nah, drone ini saya melihat seperti drone-drone militer yang seperti pesawat biasanya tapi tanpa awak. Nah, setelah itu ada hybrid, kombinasi antara multirotor dan fixed wing, dapat melakukan lepas landas dan mendarat secara vertikal serta terbang dengan kecepatan dan jangkauan yang lebih jauh. Nah, itu beberapa jenis-jenis drone berdasarkan jumlah rotor. Nah, saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu berdasarkan pengaplikasian ataupun berdasarkan fungsi. Nah, fungsi drone yang pertama, drone fotografi dan videografi. Nah, ini biasanya layaknya drone yang kita pakai ataupun kita terbangkan, dilengkapi dengan kamera berkualitas tinggi untuk mengambil foto dan video di udara. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, bisa seperti kegiatan organisasi, kegiatan pernikahan, atau kegiatan selainnya. Nah, drone survei. Drone ini digunakan untuk memetakan area, memantau infrastruktur, dan mengumpulkan data spasial. Nah, data drone survei ini bisa juga digunakan di perkebunan kelapa sawit, seperti survei penyakit, survei berapa pohon yang sudah tumbang. Nah, drone ini digunakan untuk seperti itu. Kalau di bidang pertanian, nah itu juga bisa di bidang pembangunan, di bidang teknik atau selainnya. Nah, yang ketiga itu ada drone pertanian. Drone pertanian digunakan untuk menyemprot pestisida, memonitor tanaman, dan mengukur kondisi tanah. Nah, ini juga mengenai drone survei tadi 11-12 menurut saya, dikarenakan drone pertanian ini memiliki kapasitas tangki ataupun suatu wadah untuk membawa pestisida tersebut. Nah, itu juga bisa untuk menyemprot pestisida ataupun pupuk ataupun lainnya. Nah, yang setelahnya drone logistik. Nah, drone ini digunakan untuk mengirimkan paket atau barang. Nah, drone ini juga digunakan lebih mudah dikarenakan yang pertama efisiensi
waktu bahan bakar. Dikarenakan apa? Drone itu yang kita ketahui itu tanpa awak. Jika kita mengirimkan paket tanpa awak, itu juga akan mengurangi risiko laka lantas. Nah, setelah itu ada drone militer. Drone militer ini yang sekarang masih kita lihat dan masih kita pikirkan, dikarenakan drone militer ini juga banyak di sosial media bahwasanya drone ini sangat efektif dipakai dari dalam militer, dikarenakan tanpa awak dan mengurangi resiko kehilangan jiwa. Digunakan untuk pengawasan dan pengintaian dan serangan. Nah, ini untuk serangan, pengintaian dan pengawasan. Itu juga bisa melihat dari beberapa bangunan-bangunan yang mereka sembunyi di dalam bangunan tersebut. Nah, setelahnya ada drone balap ataupun drone racing. Yang kita ketahui, drone racing ini juga ada kompetisinya. Dirancang untuk kecepatan dan manuverabilitas tinggi. Nah, drone balap ini sangat lincah, terlihat dari kompetisi-kompetisi yang ada. Nah, itu beberapa penjelasan saya berdasarkan fungsi drone dari fotografi, survei, pertanian, logistik, militer, dan balap. Nah, setelahnya saya akan membahas di bagian pembahasan ketiga, yaitu bagian-bagian drone. Saya akan menjelaskan secara umum. Drone terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, frame, yang kita sebut secara umum itu rangka drone, yang terbuat dari bahan ringan dan kuat seperti karbon fiber atau plastik. Nah, setelahnya ada motor. Motor itu yang menggerakkan baling-baling untuk menghasilkan daya angkat. Berfungsi sangat penting di dalam bagian-bagian drone. Baling-baling memberikan gaya dorong untuk mengangkat dan menggerakkan drone. Nah, setelahnya ada electronic speed controller, mengontrol kecepatan motor. Dan ada baterai sebagai daya drone untuk terbang, menyediakan tenaga untuk semua komponen drone. Nah, setelahnya ada flight controller. Flight controller ini bagaimana kita mengontrol drone tersebut untuk ke arah kanan, ke arah kiri, lurus ataupun ke bawah. Nah, otak drone yang mengontrol semua fungsi seperti stabilitas, navigasi, dan autopilot. Nah, setelahnya ada receiver, menerima sinyal dari remote control. Ada transmitter, meneruskan sinyal dari remote control ke drone. Kamera untuk mengambil foto dan video. GPS, sistem navigasi global yang membantu drone menentukan posisi. Nah, yang saya ketahui, drone yang ada GPS-nya itu berfungsi untuk automasi di dalam perkebunan. Semisal kita memetakan di dalam suatu sistem, di dalam 1 hektar kita bisa dalam beberapa waktu kita tinggalkan, dia sudah terprogram untuk ke arah depan, ke kanan, belok, ke belakang. Jadi di dalam 1 jam itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita tanpa kita harus terjun. Nah, dan yang terakhir, pembahasan yang keempat, yaitu perkembangan drone. Teknologi drone terus berkembang pesat. Beberapa tren terbaru meliputi ada miniaturisasi, drone semakin kecil dan ringan sehingga lebih mudah dibawa dan dioperasikan. Autonomi, drone semakin mampu terbang secara otonom tanpa perlu dikendalikan oleh manusia. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Tanpa kita kendalikan juga dia sudah terprogram untuk memberikan pupuk pestisida di dalam lahan 1 hektar misalnya. Nah, kecerdasan buatan. Nah, yang kita ketahui kecerdasan buatan ini identik dengan AI ataupun AI untuk meningkatkan kemampuan drone dalam navigasi, pengenalan objek, dan pengambilan keputusan. Perkembangan drone dari pesawat, target hingga asisten pribadi. Drone ataupun unmanned aerial vehicles telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dari awalnya digunakan
Sebagai pesawat target tanpa awak, drone ini telah menjadi alat yang serbaguna dengan berbagai aplikasi mulai dari fotografi hingga pengiriman barang. Sejarah singkat perkembangan drone sudah ada abad 19. Pada tahun 1849, Austria menggunakan balon udara berisi bom peledak yang dikendalikan dengan tali sebagai senjata dalam perang melawan Venesia. Pengaplikasian drone juga tadi sudah saya jelaskan. Nah, dari beberapa pembahasan saya, dan saya sudah berusaha dengan menjelaskan melalui video, diharapkan saya dapat belajar mengenai drone lebih dalam. Dan terima kasih untuk pelajaran GIS, dan terima kasih begitu penjelasan saya dari beberapa pembahasan sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi.